Yo yo yo, balik lagi di channel Pejuang Day Trading, sebuah channel yang ngebahas forex atau metode trading dengan perspektif seorang day trader. Oke, nanti malam ada CPI guys. Oke, nanti malam ada CPI. Jadi rencananya untuk video kali ini gue akan ngebahas yang namanya peluang entry atau forecast untuk kita bisa follow up entry buy ataupun sell menurut perspektif gua tentunya ya sebagai seorang trader. Oke, nah ini gua akan hapus. Ini adalah plan kemarin. Plan ini sell dan buy-nya itu udah dijemput dan ini tinggal sedikit lagi nyampe ke take profit bisa dibilang. Jadi ya sudah ya kita tinggal hapus aja. Oke, CPI nanti malam. Malam ini CPI akan berbeda dengan CPI yang terjadi sebelumnya. Kenapa? Karena kemarin itu Amerika bisa dibilang habis kelar pemilu presiden, di mana pemenangnya secara suara dimenangkan oleh Donald Trump. Oke, jadi untuk forex ke depan gitu ya, untuk forex ke depan, gue akan prediksi akan lebih seru dan lebih volatile untuk market-market yang ketemu US season kemudian diikuti dengan adanya big news. Contohnya NFP, CPI, kemudian FOMC itu pasti akan berdampak sangat besar gitu dan volatile banget gerakannya, masif naik ataupun turunnya. Oke. Nah, untuk forecast nanti malam, teman-teman bisa lihat bahwa menurut data Forex Factory kita dikasih data CPI kalau misalnya nanti malam jam 20.30 forecastnya itu tidak ada perubahan untuk CPI moon to moon-nya. Tapi untuk year to year-nya dia naik 0,2 dari 2,4 menjadi 2,6. Artinya apa? Ada perubahan 0,2% dari nilai sebelumnya. Di forecast ada kenaikan nilai. Jika asumsinya adalah nilainya bagus ya atau minimal sama dengan forecast, maka si market untuk pasangan USD gitu ya, baik untuk yang di bagian belakangnya GBP USD, XAU USD, Euro USD misalnya, kita bisa melihat bahwa si market akan melakukan penurunan. Oke, tapi jika hasilnya negatif atau merah atau tidak sesuai dengan hasil forecast, maka untuk pair seperti JU, GBP USD, Euro USD, XAU USD itu akan ada kenaikan yang cukup signifikan pada saat newsnya keluar. Ya, oke, kita coba marking zona-zona potensial untuk kita masuk nanti malam ketika CPI. Kita analisa secara teknikal, gitu ya. Berdasarkan time frame H1, ya, berdasarkan time frame H1, kita punya daily high kemarin itu di area sini. Ya, kita punya daily high di sini. Oke, kemudian kita punya daily low kemarin itu di sini. Oke, sementara gitu ya, sementara kita punya zona dari atas sini sampai dengan bawah sini. Oke, jadi posisi market pada saat sekarang ini video dibuat untuk forecast, kita melihat adanya market signifikan naik gitu ya dari yang sebelumnya di sini tadi siang mungkin ya, eh, kita melihat ada konsolidasi Asia season naik, kemudian di London season dikoreksi dan sekarang sudah ada persiapan naik gitu ya. Dilihat dari momentum candle dan pembentukan candlenya, kita akan melihat market akan nge-push lagi sampai ke atas. Dari area harga ini sekarang sampai ke harga 2620. Ini adalah target terdekatnya gold untuk kenaikannya. Oke, untuk kenaikannya gold akan naik ke 26.19.500 atau 2620. Oke, dia akan mencoba untuk menyentuh daily high hari kemarin. Ya. Tapi berdasarkan informasi dari candle H1,
ya, time frame A1, kita melihat harga masih di bawah EMA 50. Oke, harga masih di bawah EMA 50. Artinya EMA 200 otomatis lebih di atasnya lagi. Maka secara tren keseluruhan marketnya itu bearish. Kenaikan sampai dengan 2620 ini menjadi tanda bahwa market itu melakukan pullback secara ekstrim. Ya, kemudian dia akan ngambil order di area sini untuk dia turun lebih dalam. Targetnya sampai mana, Om? Targetnya sampai mana untuk penurunan ya? Untuk penurunan kita coba proyeksikan penurunannya itu sampai, oke, kita bisa melihat ada di 2550 ya. 2550 ini adalah target paling dekat untuk melakukan penurunan. Oke, 2550 dan mungkin bisa jadi 2570 adalah potensial harga untuk kita ngambil atau persiapan gitu ya, persiapan untuk ngambil posisi buy, di mana kita menemukan zona support gitu ya. Zona support cukup jauh, itu di area harga 2575 sampai dengan 2570. Oke, ini adalah ekstrim penurunan yang akan terjadi ketika CPI jika marketnya benar turun. Oke. Dan kalau misalnya dia melakukan kenaikan, kenaikannya itu bisa dibatasi sampai dengan harga 2625 sampai dengan 2620. Oke, range harga untuk CPI news malam ini. Oke, nah kalau misalnya kita mau cari peluang entry, kita akan dapat di mana? Itu kan pertanyaannya. Oke, jadi kita coba marking dulu zonanya, potensial untuk cari zona sell-nya. Kita akan turun ke time frame yang lebih kecil, M15. Oke, kita akan turun di M15 untuk nyari peluang. Kita coba cari candle-candlenya. Pertama kita punya zona ini. Di sini adalah double top yang belum di-respect sama market. Artinya ada potensi dia akan melakukan reaksi di area sini. Ya, baik itu dia akan sideways kemudian dia breakout naik ke atas. Ya, jadi level ini diperhatikan dulu gitu ya. Level harga ini adalah level harga yang kemarin itu ngerespek area supply di sini. Oke, dan ini hanya area order block di time frame yang lebih kecil. Ya, karena ini ada signifikan movement. Gitu ya, ada signifikan movement ketika dia price nyampe sini dia drop langsung ke bawah dan cukup signifikan penurunannya sampai ke bawah sini. Oke. Jadi untuk sell ya, untuk sell kita punya zona ekstrim gitu ya. Kita punya zona itu di sini, guys. Pakai mana ya? Pakai ini. Ya biar kelihatan. Oke, 2621 ini adalah zona entry kita untuk nge-sell. Stop loss-nya di atas ini berarti. Ya. Oke, ini adalah zona sell yang kita nih. Nah, take profitnya sampai mana, Om? Terserah, 1/2 gua rasa cukup, atau kita bisa ngejar potensi power dari time frame gede untuk dia melakukan penurunan terus-menerus. Targetnya 2570. Ya, target penurunannya 2570. Ini adalah target yang akan dikejar sama gold untuk melakukan penurunan. Jadi kita bisa nge-sell di area 2620 dengan syarat ketika market melakukan kenaikan gitu ya, kemudian dia masuk ke sini tapi dengan candle power, biarkan dia naik dulu baru dia bikin penurunan, retest dan kita ikut sell. Jangan langsung sell ketika nyampe zona kecuali candlenya sudah mulai melemah, buyernya, candle hijaunya, candle bullishnya itu sudah mulai melemah, kalian boleh masuk atau gue boleh masuk. Tapi kalau candle bullishnya justru makin panjang ketika mendekati zona ekstrim dari daily kemarin, maka saran gue biarkan harga menembus gitu ya. Jadi biarkan dia harga naik ke atas ini menembus daerah daily high kemarin di mana itu 2630 sekitaran ya. Kalau dia fail buat naik ke atas, justru bahkan dia turun ke bawah lagi di bawah zona. Nah, disinilah kita peluang untuk masuk ikut sell sampai ke bawah. Ini adalah peluang kita untuk nge-sell. Nah, untuk nge-buy-nya di mana, Om? Untuk nge-buy, kita punya potensi zone yang cukup ekstrim. Gue nggak yakin bisa di tapping gitu ya. Gue nggak yakin bisa di tapping. Tapi kita punya order block di sini. Kita punya order block di sini. Jadi,
gitu ya. Kalau misalnya kita mau follow up nge-buy, maka zona ini adalah zona potensial untuk kita masuk buy. Dan zona sell-nya kita geser ke sebelah sini aja kali ya, biar nggak tumpukan gambarnya ya. Sini kemudian untuk zona buy-nya ini misalnya SL-nya di situ ya kayak gini, dan targetnya adalah zona dari daily high kemarin ya. Jadi planningnya adalah jika dia turun dulu di sini dan di sini ada reaksi pembalikan untuk meneruskan power dia naik, maka kita bisa ngikut buy ke atas ya sampai harga 26-20. Dan satu lagi, kalau misalnya kita melihat ada signifikan breakout dari trendline yang ini ya, signifikan breakout dari trendline yang ini, misalnya pergerakannya itu nanti dia seperti ini, turun, naik lagi dan turun lagi, naik lagi, kemudian dia breakout dan dia retest, maka ini jadi peluang kita untuk sell. Oke, ini adalah konfirmasi tambahan gitu ya trendline ini. Kalau misalnya kita mau ikutan sell, jika marketnya nggak kuat naik sampai zona daily high kemarin, ya. Jadi kita berusaha untuk menunggu market menyentuh zona-zona yang gue marking supaya stop loss dan take profitnya bisa lebih maksimal. Gua rasa itu aja untuk forecast CPI nanti malam jam 20.30, 13 November 2024. Minta tolong buat teman-teman yang baru dapat channel ini, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, kemudian nyalain notifikasinya ya. Jadi kalau misalnya gua upload video terbaru, baik itu technical analysis atau metode trading ya, metode trading ataupun analisa dari market, forecast misalnya untuk kondisi news, NFP, CPI, teman-teman bisa langsung dapat update-nya. Oke, terima kasih.